Ilmu diam bukan sekadar tidak berbicara, bukan sekadar menutup mulut, tapi ini adalah ilmu yang sangat dalam, ilmu yang hanya dipahami oleh orang-orang yang hatinya mulai hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas rahasia ilmu diam dalam menunju makom tinggi. Banyak orang merasa bahwa berbicara itu menunjukkan ilmu. Semakin banyak bicara, semakin terlihat pintar. Tapi dalam perjalanan rohani, justru sebaliknya, semakin tinggi makom seseorang, semakin sedikit ia berbicara. Kenapa? Karena dia tahu tidak semua hal perlu diucapkan, tidak semua yang harus benar harus disampaikan, dan tidak semua yang dia tahu harus diketahui oleh orang lain. Ilmu diam adalah tanda seseorang mulai mengenal dirinya. Ketika seseorang masih senang berdebat, masih ingin menang dalam pembicaraan, masih ingin dianggap hebat, itu tanda dia masih berada di makom bawah. Sedangkan orang yang sudah naik, dia memilih diam, bukan karena tidak mampu menjawab, tapi karena dia sudah tidak ingin lagi menang. Dia lebih memilih menjaga hati daripada menjaga ego. Ilmu diam ini sebenarnya sudah diajarkan oleh para ulama dan orang-orang soleh sejak dahulu. Bahkan dalam perjalanan para wali, diam menjadi salah satu kunci utama untuk naik ke makom yang lebih tinggi. Karena ketika seseorang diam, dia mulai mendengar. Mendengar apa? Mendengar suara hatinya, mendengar bisikan kebaikan. Bahkan dalam tingkat tertentu, dia mulai peka terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terlalu banyak bicara, hatinya akan penuh dengan suara dunia, penuh dengan keinginan untuk diakui, untuk dipuji dan dihargai. Sedangkan orang yang diam, hatinya menjadi lapang, kosong dari riuhnya dunia, dan disitulah cahaya mulai masuk. Ilmu diam bukan berarti kita tidak boleh berbicara sama sekali, tapi kita belajar memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Karena setiap kata yang keluar akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang memiliki ilmu diam, lisannya terjaga. Dia tidak mudah mengomentari hidup orang lain, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menyakiti lewat kata-kata. Dia tahu satu kata bisa mengangkat derajat seseorang, tapi satu kata juga bisa menjatuhkan. Maka dia memilih untuk diam sampai benar-benar yakin bahwa ucapannya selalu membawa kebaikan. Dalam perjalanan menuju makom tinggi, diam ini ibarat pintu. Kalau kamu belum bisa diam, kamu belum bisa masuk. Karena makom tinggi bukan tentang banyaknya amalan yang terlihat, tapi tentang kebersihan hati yang tidak terlihat. Dan salah satu cara membersihkan hati adalah dengan diam. Diam dari apa? Diam dari mengeluh, diam dari membandingkan hidup dengan orang lain, diam dari membicarakan kekurangan orang lain, diam dari keinginan untuk selalu benar. Semakin seseorang mampu diam dari hal-hal itu, semakin bersih hatinya. Dan ketika hati sudah bersih, Allah akan angkat derajatnya tanpa perlu dia meminta. Orang yang berada di makom tinggi seringkali terlihat biasa saja, bahkan kadang diremehkan karena dia tidak suka menunjukkan dirinya. Dia tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya, tidak sibuk membuktikan kehebatannya. Dia cukup diam, dan Allah yang akan memperkenalkan dia kepada dunia. Ini adalah rahasia yang jarang dipahami. Banyak orang ingin dikenal manusia, tapi orang yang benar-benar dekat dengan Allah justru ingin tidak dikenal. Karena dia tahu
semakin dikenal manusia, semakin berat ujian ria. Ilmu diam juga melatih kesabaran. Ketika kamu dihina, tapi kamu diam. Ketika kamu disalahkan, tapi kamu diam. Ketika kamu sebenarnya benar, tapi kamu memilih diam. Disitulah sebenarnya hatimu sedang diuji. Apakah kamu masih ingin diakui, atau kamu sudah cukup dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diam dalam kondisi seperti ini bukan kelemahan, tapi kekuatan yang sangat besar. Tidak semua orang mampu, karena diam membutuhkan hati yang luas, hati yang tidak sempit oleh ego. Orang yang hatinya sempit akan mudah terpancing, sedikit saja disentuh langsung bereaksi. Sedangkan orang yang hatinya luas, dia tenang, tidak mudah goyah. Ilmu diam juga membuat seseorang lebih bijak dalam melihat hidup. Dia tidak terburu-buru menilai. Dia mudah percaya pada kabar, tidak cepat mengambil kesimpulan, karena dia tahu apa yang terlihat belum tentu benar. Dia lebih banyak mengamati daripada bereaksi. Dan dari situlah kebijaksanaan lahir. Dalam diam, seseorang juga belajar ikhlas. Dia melakukan kebaikan tanpa perlu diceritakan. Dia membantu orang tanpa perlu diketahui. Dia berbuat baik tanpa berharap balasan, karena dia sudah cukup dengan satu hal, cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi syahida. Dan itu sudah sangat cukup. Semakin seseorang kuat dalam ilmu diam, semakin dia tidak bergantung pada penilaian manusia. Dia tidak sedih karena tidak dipuji, tidak bangga karena ketika dipuji, tidak marah karena ketika dihina, karena hatinya sudah terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Inilah tanda-tanda makom tinggi mulai terbuka. Ilmu diam juga menjaga seseorang dari banyak dosa, karena sebagian besar dosa berasal dari lisan. Ghibah, fitnah, dusta, menyakiti hati orang lain, semua itu berawal dari kata-kata. Maka ketika seseorang menjaga diamnya, dia sudah menutup pintu dosa. Dan itu adalah langkah besar dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun diam juga ada ilmunya. Tidak semua diam itu baik. Ada diam yang salah, yaitu ketika melihat kemungkaran tapi tidak mau menegur padahal mampu, atau ketika kebenaran harus disampaikan tapi dia memilih diam karena takut. Itu bukan ilmu diam, tapi itu adalah kelemahan. Ilmu diam adalah yang sadar, diam yang terjaga, diam yang lahir dari hikmah, bukan dari ketakutan. Maka kita harus belajar membedakan kapan diam menjadi ibadah dan kapan berbicara menjadi kewajiban. Semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin dia diberi kepekaan dalam hal ini. Dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Dan itu tidak datang secara instan. Butuh latihan. Latihan untuk menahan diri ketika ingin membalas. Latihan untuk tidak ikut campur dalam hal yang tidak perlu. Latihan untuk tidak selalu ingin didengar. Awalnya berat, karena ego kita akan melawan. Ego kita ingin terlihat. Ego ingin diakui. Ego ingin selalu menang. Tapi jika terus dilatih, perlahan ego itu akan melemah. Dan ketika ego melemah, hati mulai kuat. Disitulah perjalanan sebenarnya dimulai. Ilmu diam akan membawa seseorang masuk ke dalam dirinya sendiri. Dia mulai mengenal siapa dirinya, apa kelemahannya, apa yang harus diperbaiki. Dia tidak lagi sibuk melihat orang lain, tapi sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan itu adalah tanda kematangan, karena orang yang belum matang selalu sibuk dengan orang lain. Sedangkan orang yang sudah matang sibuk dengan dirinya sendiri. Ilmu diam juga membuat seseorang lebih dekat dengan zikir.
Karena ketika lisannya tidak sibuk berbicara hal dunia, lisannya akan lebih mudah digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika zikir mulai hidup, hati akan ikut hidup. Hati yang hidup akan mudah menerima kebenaran, dan hati yang hidup akan lebih cepat naik makomnya. Inilah kenapa orang-orang soleh terdahulu sangat menjaga lisannya. Mereka lebih banyak diam, bukan karena tidak tahu, tapi karena mereka tahu nilai dari setiap kata. Satu kata bisa menjadi cahaya atau kegelapan, dan mereka memilih untuk menjaga agar lisannya tetap menjadi cahaya. Jika kamu ingin mulai belajar ilmu diam, mulailah dari hal sederhana. Kurangi berbicara yang tidak perlu, kurangi mengomentari hidup orang lain, kurangi membela diri dalam hal yang sebenarnya tidak penting. Perbanyak diam, tapi isi dengan zikir. Perbanyak diam, tapi isi dengan tafakur. Perbanyak diam, tapi isi dengan memperbaiki diri. Jangan hanya diam kosong, karena diam yang kosong tidak akan membawa kemana-mana. Tapi diam yang diisi dengan kesadaran akan mengangkat derajatmu perlahan. Tidak perlu terburu-buru untuk naik makom. Fokus saja memperbaiki diri, fokus saja menjaga hati, fokus saja menjaga lisan. Biarkan Allah yang mengangkat derajatmu di waktu yang tepat. Karena makom tinggi bukan sesuatu yang bisa dikejar dengan ambisi. Dia datang kepada orang yang siap. Dan salah satu tanda kesiapan itu adalah kemampuan untuk diam. Diam ketika orang lain sibuk berbicara, diam ketika orang lain sibuk pamer, diam ketika orang lain sibuk mencari perhatian, dan diam itu kamu sedang berjalan menuju kedalaman, berjalan menuju ketenangan, berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin dalam kamu berjalan, semakin kamu sadar bahwa tidak semua hal perlu diucapkan, tidak semua hal perlu dijelaskan, dan tidak semua hal perlu diperdebatkan. Kadang diam adalah jawaban terbaik, kadang diam adalah bentuk ibadah, dan kadang diam adalah tanda bahwa hatimu sudah mulai naik ke makom yang lebih tinggi. Dan ketika seseorang sudah mulai menikmati diam, dia akan merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah ia rasakan, yaitu ketenangan. Bukan ketenangan karena masalah hilang, tapi ketenangan di tengah masalah. Dia tetap tenang meskipun hidupnya diuji, tetap kuat meskipun keadaannya tidak mudah, karena sumber kekuatan bukan lagi dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu buah dari ilmu diam. Ketika orang lain panik, dia tenang. Ketika orang lain ribut, dia hening. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia sudah memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan reaksi. Kadang cukup diserahkan kepada Allah. Ilmu diam juga membuat seseorang lebih dalam memandang takdir. Dia tidak lagi banyak bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi dia mulai bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan dari ini? Perubahan sudut pandang ini sangat besar dampaknya. Dari yang awalnya mengeluh menjadi bersyukur, dari yang awalnya gelisah menjadi tenang. Semua karena dia belajar diam dan mendengarkan. Dalam diam, seseorang juga belajar tawakal. Dia melakukan yang terbaik, lalu dia diam. Tidak sibuk memikirkan hasil, tidak gelisah dengan masa depan, karena dia yakin apa yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Orang yang belum belajar diam biasanya sulit tawakal, karena pikirannya terlalu ramai, terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak skenario. Sedangkan orang yang sudah terbiasa diam, pikirannya lebih jernih, dan kejernihan itu lahir kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu diam juga akan memperhalus perasaan. Dia menjadi lebih peka,
lebih mudah merasakan mana yang benar dan mana yang tidak, lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang sudah mulai bersih. Orang yang sering diam, hatinya seperti cermin. Semakin bersih, semakin jelas pantulan kebenaran. Sedangkan orang yang terlalu banyak berbicara, hatinya seperti air keruh, sulit melihat dengan jernih. Maka kalau kamu merasa hidupmu masih sering bingung, sering salah langkah, coba kurangi bicara, perbanyaklah diam, karena bisa jadi bukan kamu kurang ilmu, tapi hatimu terlalu ramai, sehingga tidak bisa menangkap petunjuk. Ilmu diam juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Semakin seseorang diam, semakin dia sadar bahwa dirinya tidak perlu tahu apa-apa, dan tidak mudah merasa paling benar, tidak mudah merasa paling paham, karena dia melihat betapa luasnya ilmu Allah, dan dia merasa dirinya masih sangat kecil. Inilah yang membuatnya terus belajar tanpa merasa lebih dari orang lain. Berbeda dengan orang yang banyak berbicara, seringkali merasa sudah tahu segalanya, padahal justru disitulah letak bahayanya. Ilmu diam menjaga seseorang dari kesombongan yang halus, kesombongan yang tidak terlihat tapi sangat berbahaya, kesombongan yang lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih dekat dengan Allah. Orang yang benar-benar dekat justru merasa paling jauh, dan itu membuatnya semakin rendah hati. Ilmu diam juga membuat hubungan dengan manusia menjadi lebih baik, karena dia tidak mudah menyakiti, tidak mudah memotong pembicaraan, tidak mudah mengkritik tanpa hikmah. Orang lain merasa nyaman di dekatnya, merasa aman, karena dia tidak membawa energi yang negatif. Dia tidak banyak berbicara, tapi setiap ucapannya penuh dengan makna, sedikit tapi tepat. Inilah ciri orang yang lisannya sudah terjaga. Bahkan dalam diamnya ada wibawa, ada ketenangan yang dirasakan oleh orang lain tanpa perlu dia jelaskan siapa dirinya. Ilmu diam juga melatih kita untuk tidak reaktif. Di zaman sekarang, orang mudah sekali terpancing. Sedikit saja melihat sesuatu langsung berkomentar, sedikit saja tidak setuju langsung menyerang, padahal tidak semua hal perlu ditanggapi. Orang yang memiliki ilmu diam, dia tidak mudah ikut arus. Dia punya kendali atas dirinya. Dia tidak dikendalikan oleh emosi, dan ini adalah kekuatan yang besar, karena banyak orang hidup tapi tidak mengendalikan dirinya. Mereka dikendalikan oleh amarah, oleh nafsu, oleh ego. Sedangkan orang yang belajar diam, dia mulai mengambil kendali itu kembali. Dia memilih responnya, dia tidak asal bereaksi, dan disitulah lahir sebuah kedewasaan dan kebijaksanaan. Ilmu diam juga membuat seseorang lebih fokus pada tujuan hidupnya. Dia tidak lagi terdistraksi oleh hal-hal yang kecil, tidak sibuk dengan urusan orang lain, tidak terjebak dalam drama kehidupan. Dia tahu waktunya berharga, dan dia tidak ingin menghabiskan untuk hal yang sia-sia. Inilah yang membuat langkahnya lebih cepat meskipun terlihat lambat, karena dia tidak banyak berhenti untuk hal yang tidak penting. Dia terus berjalan dalam diam, dan tanpa disadari dia sudah jauh di depan. Ilmu diam juga membuka pintu hikmah. Hikmah itu bukan sekadar ilmu, tapi pemahaman yang dalam tentang kehidupan, tentang manusia, tentang diri sendiri, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah itu sering datang dalam keheningan, bukan dalam keramaian, bukan dalam perdebatan, tapi dalam saat-saat kita diam dan merenung. Maka jangan takut untuk diam, jangan takut terlihat biasa saja, jangan takut tidak dianggap, karena bisa jadi justru disitulah Allah sedang mengangkatmu, bukan di hadapan manusia, tapi di sisinya, dan itu jauh lebih berharga.
Ilmu diam mengajarkan kita bahwa tidak semua kemenangan harus terlihat. Ada kemenangan yang tidak diketahui oleh orang lain, yaitu ketika kamu berhasil menahan dirimu, menahan lisanmu, menahan emosimu, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebih seperti itu. Bila banyak kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.